kalau saya punya prinsip bahwa kerjakanlah apa yang memang menjadi passion gitu, karena ketika kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, maka mau sulitnya mau senangnya kita akan nikmati. Ownernya ada 4, dan di sini ownernya ada 4. Kita membangun ini 5 tahun yang lalu, jadi 2017 ya. Berempat ini kita adalah teman kecil sebenarnya, gitu. Teman kecil, lalu kita kuliah bareng kebetulan di Australia. Jadi kembali dari kuliah kita punya pengalaman masing-masing bekerja. Setelah itu kita berpikir why not kita untuk buka usaha bareng gitu. Jadi ide awalnya adalah demikian. Jadi akhirnya kita buka Sala ini sebagai bisnis bersama. Jadi sebenarnya kita backgroundnya berbeda-beda nih gitu. Cuman yang menyatukan kita adalah kita hobi makan. Jadi sama-sama hobi makan, sama-sama hobi minum juga. Sehingga mungkin dari hobi itu kita bisa lebih untuk ekspresikan apa yang menjadi kesukaan kita ke dalam menu-menu kita yang ada di Sala. Ya, jadi kalau Sala itu sendiri itu dari katanya Sala itu artinya adalah living room. Ini dalam bahasa Sanskerta ya. Jadi kita tagline kita sebenarnya adalah Your Neighborhood Cafe. Jadi kita ingin Sala ini bisa eksis di Sanur itu sebagai cafe dari komunitas orang-orang di Sanur. Sebenarnya ide besarnya lebih dari bagaimana kita menjalankan kehidupan kita waktu di Australia. Karena kita ini kan perantauan di Australia, jadi kita harus mencari teman gitu sebanyak-banyaknya selama di Australia. Dan di Australia itu sangat terkenal dengan coffee culture-nya, jadi culture coffee-nya, lalu brunch-nya, gitu. Sehingga kita berpikir kenapa tidak kita untuk menawarkan brunch dengan Australian style-nya, tapi kita sudah mix dengan Indonesian. Jadi kalau secara konsep sebenarnya Sala Bistro sendiri adalah comfort food. Jadi comfort food yang kita combine dari Indonesian food, Western food. Akhirnya kita ciptakan create menu-menu yang mungkin akhirnya kita sebut fusion ya, tapi lebih ke comfort food gitu. Tempat ini adalah tempat berkumpul entah anak muda, entah orang tua, entah yang sudah berkeluarga gitu. Jadi tidak ada batasnya gitu istilahnya. Kita memulai dari nol, dari scratch ya. Sehingga dari segi branding, dari segi concepting, kita mengalami pasang surut mungkin di 2 tahun pertama. Itu saya bisa bilang learning curve kita. Jadi rame sepi, dan kita kena pandemi 2 tahun. Tapi justru di pandemi itu adalah momen kita untuk bounce. Jadi kita berpikir waktu itu gimana kita untuk survive selama pandemi itu. Akhirnya kita melakukan beberapa perubahan dari segi menu, dari segi konsepting, dari segi branding. Syukurnya itu berhasil, dan selama pandemi kita salah satu yang tetap buka di Sanur gitu, sehingga mungkin itu juga salah satu faktor kita masih bisa bertahan dan terus berkembang sampai dengan hari ini. Ya, jadi awal pandemi mungkin sama ya seperti semua bisnis yang lain, kita struggling, sales drop sekali. Bahkan kita mungkin sempat tutup 2-3 bulan seingat saya. Nah, di situ momen kita merefleksikan diri, kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Jadi kita melihat waktu itu muncul hobi-hobi baru, hobi sepeda, hobi orang lari, jadi lebih ke arah yang lebih sehat ya. Dan dari hobi itu kita melihat orang pada akhirnya untuk pergi ke kafe ataupun ke restoran itu mereka lebih mencari yang easy to eat, small bites seperti pastries, coffee,
Jadi mereka mungkin tidak spending lama ya, karena waktu itu kan keadaannya orang mau pergi juga banyak larangan gitu, banyak aturan gitu. Sehingga dari situ kita lihat bahwa mungkin kita juga perlu menambahkan beberapa small bites gitu. Jadi perubahan mendasar yang kita lakukan saat itu adalah dari segi menu kita rubah sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan keadaan baru, kondisi baru, new normal yang kita sebut saat itu gitu. Lalu kita juga menambahkan pastries. Kalau kopi kita dari dulu tetap andalannya adalah kopi memang, karena kita dulu berangkat dari brunch and coffee. Nah dari situ kita lebih bisa diterima oleh customer kita, sehingga makin ramai dan sampai hari ini kita masih dipercaya oleh customer kita dengan konsep kita. Di antara kita berempat, kita mungkin karena berteman dari sangat dini ya, ada dari salah satu partner saya itu adalah teman TK saya, ada yang dari SD, ada yang dari SMP gitu, sehingga kita sudah cukup mengenal satu sama lain, jelek baiknya satu sama lain, dan masing-masing dari kita itu sudah ada usaha di luar gitu, sehingga mungkin ketika kita sepakat untuk memulai bisnis F&B ini, kita memang memiliki job desk masing-masing. Jadi kita dalam bekerja sehari-hari itu kita memakai acuan apa yang menjadi job desk kita. Jadi kita tidak contohnya saja misalnya saya gitu di bagian keuangan, saya mempunyai satu planning yang saya paparkan kepada rekan-rekan kerja saya. Mungkin yang akan saya dapatkan adalah berupa masukan, tapi mereka akan 100% support saya dengan planning saya. Dan jika lo gagal, kita akan melangkah lagi dengan perencanaan lagi yang berbeda. Jadi di dalam prinsip kita bekerja berempat itu kita trust. Kalau saya pribadi mungkin saya percaya bahwa setiap experience di bidang apapun itu pasti akan memberikan nilai tambah. Artinya kita dalam meleverage sebuah restoran, for example, Salah Bistro ini sendiri gitu. Kita menge-leverage-nya itu sangat banyak secara brand. Jadi tidak hanya kita berbicara restoran, tapi kita bicara komunitas yang ada di luar gitu ya. Lalu kalau kita connect dengan let's say education, pendidikan, kita juga bisa connect ke pendidikan. Jadi kita melakukan barter, kita melakukan promo-promo, kita kerjasama dengan pihak-pihak lain di berbagai bidang gitu. Sehingga pada akhirnya restoran ini tidak hanya sebagai wadah untuk orang hangout, untuk orang makan, tapi juga mungkin mereka mau meeting, mereka mau sharing knowledge. Jadi kita berharap bahwa dengan experience dari berbagai bidang ini, tempat ini, restoran ini bisa menjadi tempat perkumpulan buat semua orang dari berbagai komunitas untuk sharing apa yang mereka punya, experience apa yang mereka punya, untuk bisa terus berkembang. Kalau pengalaman pahit, saya rasa setiap bisnis pasti akan merasakan ya, karena buat saya kegagalan ataupun istilahnya permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kan bagian dari proses, dimana jika kita menjalaninya dengan benar, kalau kita bisa men-solve dengan benar, maka itu menjadi batu loncatan untuk kita bisa lebih maju. Tanpa kegagalan itu kita tidak mungkin bisa melangkah maju, bahkan mungkin melompat gitu istilahnya. Sehingga buat saya halangan-halangan ini pasti banyak dalam segala aspek gitu, entah aspek finance, misalnya pandemi kemarin itu berawal dari finance, tapi efek ke berbagai macam aspek ya, istilahnya branding lah dan sebagainya gitu. Saya rasa kalau bisnis itu kompleks ya gitu. Misalnya kita dalam posisi lagi di bawah, banyak cobaan, pandemi kemarin misalnya gitu. Tapi selama kita jalani dengan optimis, selama kita itu juga part of our passion gitu, selama kita happy dengan yang kita jalankan, saya rasa tidak ada kata duka dalam bisnis ya, mungkin lebih ke tantangan ya istilahnya ya. Kalau saya punya prinsip bahwa kerjakanlah apa yang memang menjadi passion gitu, karena ketika kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, maka
mau sulitnya mau senangnya kita akan nikmati. Berbisnis yang paling penting buat saya adalah saya bisa membuka lapangan kerja yang luas untuk orang dari berbagai macam kalangan untuk bergabung dengan saya. Jadi itu kebahagiaan yang mungkin paling tidak bernilai ya buat saya, karena ketika kita bekerja keras, kita meraih suatu kesuksesan, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah sukses, itu orang lain yang membicarakan. Karena kita pasti ingin terus maju, kita ingin terus untuk bisa berkembang. Semakin banyak yang bergabung dengan kita, semakin banyak kita membuka lapangan kerja dan kesempatan. Saya rasa itu kebahagiaan utama seorang pebisnis sebenarnya. Kalau kita berbicara pendapatan, berbicara pemasukan, gitu, saya rasa dengan apa yang sudah kita planning-kan, yang kita jalankan, uang itu akan datang sendiri. Oke, jadi kalau untuk Salah sendiri, memang sebenarnya kita di tempat ini kan, di tempat baru ini ya, jadi lokasi baru ini kita baru pindah kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Di lokasi lama kita sudah 5 tahun. Jadi sebenarnya tahun ini itu waktunya kita untuk membuka cabang baru sebenarnya. Tapi karena kita harus pindah ke lokasi baru, jadi investasinya fokusnya kita alihkan dulu ke sini. Tapi within this year kita akan buka satu cabang lagi di area yang juga mungkin orang sangat sudah kenal, tapi kita tidak bisa sebutkan area mana. Rencana kita sih setiap tahun kita akan buka satu cabang di area-area yang kita pandang bagus gitu. Tapi jika ada kesempatan dan memang kita juga lagi menjajaki, mungkin kita akan pergi keluar Bali. Jadi kita akan buka cabang di Bali juga. Tapi masih tetap dalam satu nama, satu brand, yaitu Salah Bisnis. Jadi kita akan lihat ya, apa sih yang menjadi keinginan customer kita gitu. Karena kita ketika kita membuat satu produk baru, tentunya kita melihat dari apa sih yang menjadi demand nih dari customer kita. Dari situ kita baru bisa untuk mengkreat sesuatu. Karena buat kami customer itu adalah raja, F&B ini customer adalah raja ya. Sehingga apa yang kita rasa mereka butuhkan di masa depan itu akan kita create.